Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Inna nadratan basitah ila tarikhi Zainab, sungguh memandang dengan sangat simpel, sederhana, memandang sungguh melihat dengan simpel, melihat kepada sejarah Zainab wa dhurufiha, dan kondisi Zainab fi zawaji Zaid, ketika menikah dengan Zaid bin Harithah. Taj'aluna nu'min, hal itu membuat kita percaya bi anna su'al isyrah, bahwasanya jeleknya perlakuan, bobroknya perlakuan, allati kanat, yang terjadi, baina Zaidin wa Zainab, antara Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jakhsin, innama ja'at min ikhtilafiha ikhtilafan bayinan, sesungguhnya perlakuan yang jelek itu terjadi karena adanya perbedaan Zaid dan Zainab, ikhtilafan bayinan, dengan perbedaan yang nyata, fil halatil ijtimaiyah, beda dalam keadaan sosial. Zaid mantan budak, Zainab kaum bangsawan. Jadi kalau keluarga itu retak pegatan, bukan karena ada Nabi pihak ketiga yang menyebabkan keretakan itu, lalu Nabi dituduh merebut istri orang, bukan ya. Memang karena beda kelas. Bayangkan mantan budak dengan majikan lalu nikah, jauh banget, Mas. Paham ya? Fa Zainab syarifah, Zainab itu seorang bangsawan. Dulu orang mulia bangsawan, wedok syarifah ya, lanang syarif. Wa Zaidun kana bil amsi abdan, sedang Zaid kemarin seorang budak. Waqad aradallahu imtihanaha bizawaji Zaid, Allah menginginkan nguji Zainab dengan menikah Zaid, litahtimi mabda'il asabiyyatil qabaliyah, untuk menghilangkan fanatisme kesukuan, wasyaraf al-jahili, dan menghilangkan kemuliaan yang bersifat jahiliyah. Wa ja'alal Islam asyaraf, dan Islam menjadikan kemuliaan seseorang fid-dini wat taqwa, mulia dalam agama dan ketakwaan. Fahina aradar Rasul ala Zainab az-zawad min Zaid, ketika Rasul menawarkan kepada Zainab nikah dengan Zaid, imtana'at, Zainab menolak, wastangkafat, dan Zainab gengsi, i'tizazan binasabiha,
karena membanggakan nasab keturunannya, wasyarafiha dan membanggakan kebangsawanannya. Fanazala qauluhu, lalu turunlah firman Allah, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tiadalah pantas bagi mukmin laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, lalu mereka punya pilihan lain dari perkara mereka, itu enggak boleh. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Fakhada'at Zainab li amri Rasul, Zainab pun patuh tunduk kepada perintah Rasul, terpaksa mau nikah dengan Zaid, beda kelas. Wa aslamat li Zaidin jasadaha, Zainab menyerahkan jasadnya kepada Zaid. Tuna ruhiha, tapi bukan ruhnya. Jadi secara zahir menyerahkan kepada Zaid, manut, tapi hanya secara zahir. Batin enggak mau. Kami ini bangsawan, maksud harus tunduk di bawah laki-laki, suami yang hanya budak. Zahirnya tunduk, batinnya enggak. Fakana min wara'i dzalika, maka terjadilah di balik hal itu al-alam, kepedihan, wadhiqu, dan kesulitan, kesempitan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana ya'rif Zainab minas sigar li'annaha ibnatu ammatih. Muhammad mengenali Zainab sejak kecil karena Zainab itu putri bibinya, sepupu. Faman kana yamna'uha minhu, karena kenal dari kecil sedulure, maka siapa yang bisa mencegah Zainab dari kanjeng Nabi? Wa kaifa yuqaddimu insanun imra'atan li syakhsin wa hiya bikrun. Bagaimana seorang manusia mendahulukan, memberikan seorang perempuan kepada laki-laki lain ketika perempuan itu masih perawan, hatta idza tazawwajaha, sehingga ketika si laki-laki itu telah menikahinya, wasarat thayyiban, dan Zainab telah menjadi janda, raghiba fiha, lalu dia malah meminati si perempuan itu. Maksudnya begini, kalau kamu tetap menuduh nikahnya Nabi dengan Zainab itu karena nafsu, karena syahwat, mana ada laki-laki yang mencintai perawan kemudian dia mempersilahkan perawan itu dinikahi laki-laki lain, lalu setelah jadi janda dia terima dengan jandanya. Lek pancen kamu nuduh Nabi nikah Zainab krono nafsu, nah mestinya ra usah ngenteni rondone, ya langsung dia nikah Nabi sendiri aja ketika masih perawan. Ya, Nabi lo nikah Zainab ketika sudah janda. Lalu sik mau tuduh nikahi nuruti syahwat, utakmu iku piye? Maksudnya keterangan itu begitu. Ini mematahkan tuduhan Barat
bahwa nikahnya Nabi itu nuruti nafsu. Paham ya? Haqqan innahum qaumun la yaqilun. In fact, sungguh orang-orang barat orientalis itu orang-orang yang tidak berakal sehat. Fahum yahrifun ya. Ya. Fahum yahrifun bima la ya'rifun. Mereka asal bicara, asal nuduh dengan sesuatu yang mereka tidak tahu. Wa yaquluna 'ala ar-rasul kadziban wa zuran. Dan mereka mengatakan menuduh Rasul dengan bohong dan palsu. Wa buhtanan fitnah wa dhalalan sesat. Tsummandur ilaihim. Lalu lihatlah olehmu ilaihim para orientalis barat itu. Bahum yaqulun, para orientalis berucap, innal ladzi akhfahu Muhammadun huwa hubbuhu li Zainab. Sungguh sesuatu yang disembunyikan Muhammad adalah kecintaannya kepada Zainab. Lalu sampean tetap nggawe rumus Jawa desa. Muhammad itu seneng tenan yang Zainab. Saking senengi ora kena prawane kena rondone romansamu ngono ta. Joko bodoh men. Walihada karena inilah utiba Nabi Muhammad dipaidu. Fahal maka adakah yuqal masuk akal mislu hadzal buhtan, fitnah seperti ini? Dan kalau menurut kamu Nabi menyimpan rasa cinta, apakah orang itu layak dikritik dipaidu gara-gara menyembunyikan rasa cinta? Zaman seneng, seneng tapi meneng. Masa uangnya disalahkan dipaidu gara-gara menyembunyikan rasa cinta. Wong cinta enggak cinta ya ora ono bedane, wong disembunyikan. Wal adakah yu'atabu kena dipaidu asyakhsu seseorang li'annahu lam yujahir bihubbi, dipaidu karena dia tidak terang-terangan dengan cintanya limra'ati jari, kepada perempuan tetangganya. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, subhanallah, sungguh ini fitnah yang besar. Summa kemudian innal ayata sarihatun kullas saraha wa wadihatun kullal wuduh fi hadza sya'ni. Ayat ini jelas dengan sejelas-jelasnya, terang dengan seterang-terangnya dalam hal ini. Faqad dzakaratil ayatul karimah annallaha sayudhiru ma akhfahu rasul, bahwa Allah akan menunjukkan apa yang disembunyikan Rasul. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas. Kau sembunyikan dalam hatimu sesuatu yang Allah akan menampakkannya. Famadza atharahullah, apa sih yang akan Allah tampakkan? Apa sih yang akan Allah tunjukkan? Hal azhara hubbar rasul, apakah lalu Allah menampakkan cinta Rasul yang disembunyikan tadi? Au iskahu, sama menampakkan cintanya kepada Zainab? Kalla semakanlah no. Bukan, tidak, demi Allah tidak. Innal ladzi azharuhu huwa raghbatuhu fi tanfidhi amrillah. Sungguh sesuatu yang Allah tampakkan adalah
keinginan Nabi untuk melaksanakan perintah Allah bizzawaji biha, menikah dengan Zainab, tujuan pokoknya liibtali hukmit tabanni, untuk membatalkan, menghapus hukum tentang adopsi. Yang di jahiliyah adopsi itu legal, lalu anak adopsi benar-benar kayak anak temenan, itu yang akan dihapus. Ya, adopsi itu kebohongan. Wong bukan anaknya kok dibilang ini ayahnya, padahal bukan. Walakinnahu kana yakhsha min alsinatil munafiqin an yaqulu. Akan tetapi Nabi takut dari lesan-lesannya orang munafik kalau mereka berucap. Ucap gimana? Tazawwaja Muhammadun halilata benih. Muhammad menikahi mantan istri anaknya. Yang ditakuni Nabi itu kalau menikahi Zainab itu terus orang munafik nuduh begitu. Tapi Quran jalan nikah. Itu bukan anakmu si Zaid bin Harithah, itu hanya anak angkat. Walihada sarrah al-bari jalla wa'ala bihadha alladhi akhfahu rasul. Karena inilah Allah sang pencipta menerangkan, menjelaskan, mengungkap apa yang Rasul sembunyikan. Apa itu? Falamma qadha Zaidun minha wataran, maka ketika Zaid bin Harithah telah menyampaikan, melaksanakan hajatnya, yakni cerai, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau Muhammad dengan Zainab, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya tidak ada rasa keberatan atas orang-orang mukmin fi azwaji ad'iyaihim, dalam menikahi istri-istri anak angkat mereka. Nanti kalau ada kasus yang sama, orang punya anak angkat, lalu anak angkat dinikahkan, mantan istrinya anak angkat, enggak apa-apa, dinikah. Jadi proses nikahnya Nabi dengan Zainab itu untuk mendobrak itu. Ya, bukan karena Nabi merebut istri orang lain yang cintanya disembunyikan, kayak tuduhan barat itu. Nenek cinta ya dirabi dewekan mbiyen Mas, pas isik perawan, lha apa kon ngerabi wong budak pisan. Ya. Wa hakadha tabtulu, demikianlah maka menjadi batal, rungkatlah mazaimul muftarin, tuduhan-tuduhan para pembikin kebohongan. Amamal hujajid damirah, rungkat di depan hujjah-hujjah, argumentasi ad-damirah yang sangat kokoh, wal barahin, rungkat di depan dalil-dalil as-sati'ah yang cemerlang, allati tadullu, yang semuanya itu menunjukkan, membuktikan ala ismati sayyidil mursalin, menunjukkan kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala nazahatihi, dan dalil-dalil itu menunjukkan ala nazahatihi, betapa bersihnya Muhammad, wa taharatih, betapa sucinya Muhammad, bersih suci mimma dari tuduhan-tuduhan, al-soqahu yang menempelkannya, bihi pada Muhammad, ad-dassasun, orang-orang barat yang suka menyusupkan delesepne racun, al-muwarridun, yang suka mensasar, mentarget Islam. 7. As-sayyidah Hindun, atau disebut Ummu Salamah al-Makhzumiyah,
Miyah. Suaminya Abu Salamah wafat. Terus setelah iddahnya habis, dinikah Kanjeng Nabi. Tazawwaja menikah Ar-Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah dengan Ummu Salamah. Wahya ketika Ummu Salamah armalatun janda. Armalatu Abdillah ibni Abdil Asad. Wa kana zawjuha minas sabiqina al-awwalina ilal Islam. Suami Ummu Salamah ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Wa hajara ilal Habasyah. Ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Wa kanat zaujatuhu ma'ahu, dan istrinya yakni Hindun bersama suaminya kharajat keluar hijrah firoron demi lari menyelamatkan bidiniha agamanya. Wa waladat lahu, dan Hindun melahirkan anak namanya Salamah, sehingga ibunya disebut Ummu Salamah, bapaknya disebut Abu Salamah. Fi asna'i dzalik, di tengah-tengah hijrah ke Habasyah itu. Wastushhida zawjuha fi ghazwati Uhud. Suaminya gugur sebagai syahid pada peristiwa perang Uhud. Fabaqiyat hiya wa aitamuhal arba'ah. Jadilah Hindun hidup bersama yatim-yatimnya yang ada 4. Hidup bila kafil, tanpa laki-laki yang menanggungnya. Wala mu'il, tanpa laki-laki yang menanggung. Wala mu'il, dan tiada laki-laki yang menafkainya, menanggungnya. Mu'il itu menanggung nafkah. Falam yara azaan, lalu Nabi tidak melihat cara menggembirakan dia. Wala kafilan laha, dan tidak melihat cara untuk menjamin dia. Wali auladiha, tidak melihat cara lain untuk menjamin anak-anaknya. Ghaira an yatazawwaja biha, selain dengan cara Nabi menikahinya. Mikir, iki opo ya carane ngupeni cah yatim. Kesimpulannya ya harus dinikah saja. Cek iso ngupeni dia dengan anak-anak yatimnya. Lah modele diwene sahabat ya ora gelem. Lek kon ngrabi rondo tuwek yatime rada akeh. Ya padha kaya ora sampean. Iki rondoe rabi ngapunten Kiai. Urip pisane masuk rabi. Nah, kan ngono ta? Akhirnya Nabi ngalah dirabi dhewe bersama yatim-yatim itu diobain. Ngene sik dituduh nuruti nafsu, ya. Jauh lah. Walamma khatabaha li nafsihi i'tazarat ilaih. Ketika Nabi melamarnya untuk diri Nabi sendiri, Ummu Salamah minta maaf kepada Nabi. Ngapunten kula pun tuwa, yatim kula kathah. Terus pundi niki? Faqalat Ummu Salamah berucap, inni musinnatun, sungguh aku telah tua, telah berumur. Wa inni ummu aitam, dan aku ibu bagi yatim-yatim banyak. Wa inni syadidatul ghairah, dan saya itu sangat pencemburu. Ya napa? Fa'ajabah, lalu menjawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala, Rasul berkirim utusan taha kepada Hindun. Yaqulu, sambil Nabi berucap, ammal aitam fa'adummuhum ilayya. Nggak usah khawatir tentang yatim-yatim, aku akan gabungkan 4 yatim itu kepada diriku, jadi keluargaku.
Saya punya rumus gelem ibu ya kudu gelem yatime. Aja mung gelem mbokne ra gelem anake ngawur ae. Wa ada Allah an yudhiba an qalbiki al-ghairah. Dan saya berdoa kepada Allah agar Allah menghapus dari hatimu cemburu sing nemen kowe. Walam ya'ba bisin. Nabi tidak peduli dengan umur tua. Enggak apa-apa wis rondo tuwek ora apa-apa. Fatazawwajaha, kemudian Nabi menikahinya sallallahu alaihi wasallam. Ba'da muwafaqatiha, setelah Hindun setuju. Wa qama ala tarbiyati aitamiha. Dan Nabi pun ngurusi pendidikan, membesarkan yatim-yatimnya. Wa wasi'ah, dan mencukupi amot yatim-yatim itu qalbuhu, hati Nabi, al-kabir, hati yang besar. Jiwa Nabi yang sangat besar itu mampu mewadahi seluruh yatim itu tanpa pilih kasih. Hatta asbahu la yashkuruna bi faqdil ab. Sampai yatim-yatim itu tidak kroso kehilangan bapak. Dapat bapak baru yang lebih hebat. Itu karena awadahum, Allah telah menggantikan kepada yatim-yatim itu aban bapak baru, bukan bapak baru, bapak baru, ayah baru, arham yang lebih sayang min abihim daripada bapak mereka sendiri. Siapa itu bapak baru? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa mas, akhlaknya kanjeng Nabi. Intinya ada di ketulusan. Enggak ada main-main, enggak ada udang di balik batu. Ya, enggak ada modus-modus. Iya, ora. Itu ketulusan dan kejujuran. Al-Fatihah.